Bukan karena impeller pompa minyak impor tidak terjangkau, tetapi karena yang mereka buat secara manual memiliki nilai yang lebih baik. Bengkel kecil di Pakistan hanya melelehkan banyak besi bekas, dan ternyata bisa melakukan pengecoran tradisional untuk membuat impeller industri besar. Hari ini kita akan melihat bagaimana Pakistan yang terus meningkatkan industri manufakturnya bisa memproduksi secara mandiri. Karena impeller pompa minyak ini berukuran besar, cetakan kotak pasir tradisional jelas tidak bisa digunakan. Untuk bisa mencetak impeller kayu yang direplikasi, para pengrajin pertama-tama harus mengukur ukuran keseluruhan lubang pasir, agar impeller bisa masuk ke dasar lubang pasir. Sementara pengrajin menggunakan cangkul untuk menyesuaikan, karena bentuk dasar impeller yang khusus, mereka harus memastikan bahwa bilah impeller bisa terbentuk dengan baik. Para pengrajin pertama-tama harus mengisi lubang di tengah bilah dengan pasir yang dicampur minyak mesin, sehingga bilah bisa direplikasi melalui pasir. Dalam kondisi di mana pasir mungkin masih ada rongga, mereka juga perlu menekan dan memadatkan pasir secara manual untuk memastikan proses pengecoran selanjutnya berjalan lancar. Setelah dipastikan tidak ada kesalahan, kayu impeller dibalik ke dasar lubang pasir. Meskipun cetakan kayu mereka sudah penuh lubang, itu tidak mempengaruhi kolom pasir. Ketika memindahkan kayu impeller ke tengah lubang pasir, para pengrajin juga perlu mengisi kembali pasir di sekitarnya. Dengan memadatkan pasir, dinding dalamnya jadi lebih rata. Setelah permukaan lubang pasir diratakan, sekarang mereka bisa menggunakan rantai besi untuk mengangkat kayu impeller sepenuhnya. Meskipun ukuran kayu impeller sama dengan produk jadi, tingkat keseluruhannya sangat berbeda. Setelah para pengrajin berhasil mengeluarkan papan kayu, dasar impeller sekarang sudah berhasil dicetak. Karena bagian dalam bilah tidak bisa diproses menggunakan mesin bubut, pengrajin menuang logam cair ke cetakan pasir. Inti pasir ditempatkan tepat, inti besar. Setelah diletakkan di dasar lubang pasir, celah di dalamnya adalah ruang untuk menuangkan logam cair. Kemudian, semua inti pasir diletakkan di posisi yang benar. Meskipun peningkatan ukuran inti pasir membuat proses pembuatan lebih sulit, hal ini dapat membuat produk jadi yang terbentuk menjadi lebih menarik. Setelah para pengrajin berhasil meninggalkan saluran mahkota di dalam, sekarang sisi yang memiliki bilah sudah selesai dicetak. Karena sisi lainnya adalah permukaan cekung yang sepenuhnya kosong. Ketika tidak perlu mengisi dengan logam cair, mereka hanya bisa menggunakan banyak inti pasir untuk mengisi ruang, sehingga logam cair bisa dituangkan sesuai dengan arah di dalamnya. Agar kedua ujung impeller memiliki lebar yang konsisten, seluruh cetakan juga perlu ditinggikan, agar tidak terjadi penyimpangan pada data impeller yang sudah dicetak. Selanjutnya, gunakan pipa besi untuk penempatan, dan ini adalah dua saluran pengecoran yang ada di cetakan. Setelah disematkan sebelumnya, pasir akan diisi kembali untuk memberikan dukungan pada inti pasir di luar, agar tidak bergeser akibat besi cair yang terlalu banyak. Setelah posisi inti pasir di dalam semuanya sudah tetap, sekarang kita bisa memasang inti pasir berbuih di tepi, sehingga jarak antara keduanya bisa menghasilkan permukaan cekung yang halus. Untuk menghindari retakan pada inti pasir, besi cair juga bisa meluap, jadi seluruh permukaan perlu ditutupi dengan banyak pasir untuk menutup semua celah, agar seluruh cetakan bisa mencapai keadaan